syafaat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat keberkahan, kemuliaan, kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, juga sehat kantong. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas bab yang sangat pendek karena hanya ada 2 hadis, 1 ayat itu pun sepotong, 1 ayat itu pun sepotong. Tapi ini pembahasannya penting, khususnya hari ini karena judulnya ini ya. Baik para bapak ibu jamaah yang berbahagia, ini waktu syuruk jam 6 ya. Saya kira tidak usah lama-lama. Oke. Kita mulai dari ayat yang dikutip oleh penulis, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka ia mendapatkan pahala bagian darinya, pahala kebaikan itu. Sebetulnya ini ayat mirip itulah madalla ala khairin falahu ajruhu, ya, madalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyin qusa min ujurihi syai'an. Mirip dengan ayat itu ya. Wa man yashfa' syafa'atan, ini sebetulnya lengkapnya ayatnya begitu. Dan siapa yang menolong sayyi'atan, keburukan, yakun lahu nasib kiflun minha, maka dia mendapatkan dosanya dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah atas segala sesuatu itu memberikan ukuran-ukuran. Jadi ukuran Allah itu nggak bisa di mark up. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau manusia di mark up, karena ini saudaranya, dia mark up, manusia begitu.
karena ini anaknya di markup, karena ini tetangganya di markup, biasa. Tapi kalau Allah nggak di markup, jadi kalau sudah ketentuannya begitu ya begitu. Jadi kalau Allah misalnya kalau satu amal pahalanya 10, ya 10, itu gak di markup lagi. Kalau ketentuannya 700 lipat, ya 700. Itu ya. Gitu. Walaupun nanti ada orang-orang ini ya non eksak yang pakai dalil-dalil segala macam. Jadi pakai logika macam-macam ya. Oke. Ini kalau dibaca, ini ayatnya aja panjang sekali nih pembahasannya ya. Misalnya ada tafsir Al-Muyassar. Kata tafsir Al-Muyassar, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Maksudnya adalah man yasa'a li husuli ghairihi alal khair yakun lahu bi syafa'atihi nasibun minat thawab. Barang siapa yang memudahkan mencapai kebaikan orang lain, maka ia dengan pertolongannya itu mendapatkan bagian pahala. Wa man yas'a li isali syarri ila ghairihi yakun lahu nasibun minal wizri wal ithm. Dan siapa yang memudahkan untuk mencapai satu keburukan kepada orang lain, maka ia mendapatkan bagian dari dosanya. Bahkan Allah dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan, menyaksikan. Mukita itu maksudnya menyaksikan, wa hafidhan, dan menjaganya. Jadi hati-hati kalau menolong, itu bisa berdampak kepada kita ya. Menolong baik dapat kebaikan, menolong buruk dapat keburukan. Ini profesi yang paling repot ini buzzer ya. Buzzer repot. Buzzer atau ini apa? Pengacara. Itu paling repot tuh pengacara. Kalau nggak nolong nggak dapat uang gitu ya. Nolong salah gitu ya. Untung bukan pengacara ya. Oke. Ada lagi tafsir syarhul makna bil ihtisar. Man yas'a li jalbil khairil ghair. Barang siapa yang berusaha untuk menarik kebaikan kepada orang lain, yakun lahu hadzun minats thawab, maka dia dapat bagian pahala. Wa man yas'a li jalbis syarr. Barang siapa yang berusaha untuk menarik keburukan, menciptakan keburukan, yakun lahu hadzun minal ithmi. Wa kana Allah ala ma ya'maluhu al-insan syahidan. Dan Allah terhadap yang dilakukan oleh manusia itu sebagai saksi. Wa yujazihi alaihi, dan Allah memberikan balasan. Faman kana minkum sababan, barang siapa di antara kalian menjadi sebab fi husuli khair, dalam menghasilkan kebaikan, falahu minhu hadzun wa nasib, maka dia dapat bagian. Wa man kana sababan fi husuli syarr fa innahu yanaluhu minhu syai', maka dia mendapatkan sesuatu dari keburukan itu. Jadi sebab aja sudah mendapatkan pahala, baru sebab. Kalau makanya ini kalau sebab berarti hanya ngomong ya. Anda ngomong, Anda memotivasi, itu dapat kebaikan.
Makanya guru itu pahalanya besar, guru atau ustadz itu pahalanya besar, karena kalau dia menunjukkan satu kebaikan pahalanya besar. Menjadi presiden itu pahalanya besar kalau dia menunjukkan kebaikan. Tapi kalau menunjukkan keburukan, gede lagi. Ketua paguyuban itu pahalanya besar kalau menunjukkan kebaikan. Tapi kebalikannya itu dampaknya kalau buruk, kebalikannya. Ketua DKM juga sama. Kalau dia menunjukkan kebaikan, dia dampaknya banyak. Karena dia lingkupnya lebih luas. Tapi kalau kita hanya di rumah, kebaikan keburukannya hanya untuk seisi rumah. Itu kecil. Gitu. Kalau saya misalnya profesi, saya sering mengakses keluar. Kalau saya membantu kebaikan berarti dapat banyak. Saya kebetulan mungkin dari Sabang sampai Merauke saya pernah ngajar. Apalagi sekarang online kan. Ya mudah-mudahan aja tuh. Dari Aceh sampai Papua ya pernah ngajar tuh. Ya mudah-mudahan aja ada kebaikan gitu ya. Khutbah Jumat itu siapa tahu ada kebaikan. Walaupun ada yang beralasan macam-macam tuh nggak mau, padahal jurusannya PAI nggak mau ceramah, banyak nggak mau ceramah, alasannya saya belum baik. Ya, kapan baiknya? Memang ada orang baik. Semua orang pasti ada kekurangannya kan. Cuma harus ada orang-orang yang berusaha itu tadi menjadi penolong gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau udah terlalu dekat susah kita ngasih tahu itu ya. Takut tersinggung banyak gitu ya. Makanya kadang-kadang gini, kalau ceramah itu bagusnya di luar. Nah, itu ngomong gitu. Hukum alamnya begitu. Kalau Anda ngajari orang itu, ngajari orang luar, ngajari anak sendiri susah gitu. Makanya anak sendiri pesantren aja ya. Hukum alam kan begitu kan. Seperti Anda punya motor, nyuci motor sendiri nggak bersih ya. Giliran tukang cuci motor, nyuci motor orang bersih, kan begitu, bagian-bagian kan. Jadi itulah kita butuh orang lain di situ ya. Hukum alam. Jadi kan bisa kita sendiri. Dokter diobati oleh siapa? Dokter lain. Itu Mak Junaid tuh pernah cerita tuh. Pinter juga jawabannya. Bu, kenapa dia tukang obatin tapi sakit? Kata beliau, ya ini kita kelilipan aja nggak bisa nyembuhin sendiri Pak. Ya butuh orang lain. Ya. Jadi ustaz butuh ustaz lain ya sama. Peruqyah butuh peruqyah lain. Peruqyah satu butuh peruqyah yang lain. Saling tolong-menolong kan. Kita itu nggak bisa kalau tanpa orang lain ya. Saya sering mikirin gini, pernah nggak lihat perumahan yang mati, perumahan mati, hancur bangunannya semua ya. Kenapa bisa mati? Karena nggak ada tetangganya. Jadi kita baru beli aja itu udah nolong orang lain. Baru beli belum ditempati udah nolong. Karena kalau rumah itu pada nggak dibeli, nggak ada yang betah. Hakikatnya begitu ya. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir lain. Kalau dibaca panjang sekali ya. Pokoknya ilmu Islam itu nggak habis-habis. Tafsir itu bisa ratusan ribu jadi tafsir. Gak akan cukup waktu kita ya.
Baik, ada dua hadis. Yang pertama adalah An Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala junasai faqala asfa'u tu'jar wa yaqbillahu ala lisan nabiyhi ma'ak muttafaq alaih ma syaa wa fi riwayatin ma syaa. Apabila ada seorang datang kepada Nabi untuk meminta pertolongan, maka beliau bersabda faqala ya Akbala ala jinasaihi faqala. Nabi berkata isfa'u tu'jaru. Itu ya. Nabi mengatakan apa? Tolonglah, maka kalian akan diberi pahala. Wa yaqbillah ala lisani nabiyhi ma ahab. Allah selalu memenuhi apa yang dikatakan oleh nabinya, apapun terhadap apa yang Allah sukai. Ini terjemahnya mungkin agak ini ya. Apapun atau terhadap apa yang Allah sukai. Jadi hadis ini maksudnya adalah ini berlaku kalau menolong hal-hal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi dapat pahala itu kalau hal yang ditolongnya itu sesuatu yang Allah ridhoi, gitu ya. Tadi kebalikannya kan, kalau Allah tidak ridho ya dapat dosa, gitu ya. Oke. Jadi maka ada seorang ulama yang membagi syafaat itu ke dalam tiga. Yang pertama adalah syafaat yang diharamkan. Ya, yang pertama adalah syafaat yang haram. Yang diharamkan adalah ketika memberikan pertolongan ya kepada orang yang harusnya mendapatkan satu hukuman, dia tolong. Nah, ini kerjanya pengacara ya, pengangguran banyak acara. Misalnya ada orang yang harusnya dipotong tangannya karena mencuri, kemudian ketika sampai waktu yang ditentukan, ada orang ingin menolong pencuri itu agar dia tidak dipotong. Dia lapor kepada pemerintah, kalau negara Islam dipotong tangannya. Fahadha haramun ankarahu Nabi alaihi salatu wassalam inkaran aziman, ini haram. Ini haram, jelas. Haramnya haram mutlak. Tidak ada debat, no debat. Ini haram. Yang kedua, an yashfa fi syai'in muharram, menolong sesuatu yang diharamkan. Misalnya adalah menolong seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki untuk melukai saudaranya. Misalnya apa? Ketika ada seorang ingin menghitbah perempuan yang udah dihitbah perempuan lain, contohnya begitu ya. Ingin menjodohkan orang dengan perempuan yang sudah dilamar, ini disebut haram. Menolong kepada sesuatu yang tidak boleh di dalam Islam ya. Walaupun ada istilah sebelum janur kuning ya, dalam Islam tidak boleh. Yang ketiga adalah asy-syafa'ah fi syai'in mubah fala ba'sa biha, menolong pada sesuatu yang mubah,
mubah itu apa? Yang boleh. Ya. Tuh. Misalnya ada orang ini dicontohkan misalnya ayat yasafur li akhar wa yasumu minhu baitan wa yaqulu lahu hadza thaman qalil. Fayadhabu as-sa'im ila syakhsin sad wa yaqulu ya fulan isfa'li inda sahibil bait la'allahu yabi'uhu alayya fayadhabu wa yashfa'u lahu fa hadza jaiz bal huwa ma'jurun ala dzalik. Seperti orang nih. Tolong bantu saya mau beli rumah itu, kamu yang nawarin ya, biar harganya miring. Nah, itu boleh. Itu dapat pahala. Jadi misalnya kalau tanpa lewat dia harganya 300, kalau lewat dia harganya 250. Berarti dia dapat pahala seolah-olah ngasih 50 juta. Wah, gede juga. Kalau ngasih dari uang saku 50 juta kan berat. Gitu ya. Kayak begitu-begitu. Nah, itu adalah bagian dari pertolongan. Kecuali yang tidak boleh. Tidak boleh itu sebetulnya banyak sekali kita nolong yang tidak boleh. Di Indonesia ya, banyak sekali di kita ya. Itu ya, banyak sekali. Cuma kadang-kadang masyarakat kita sulit sekali. Sulit. Apalagi dalam politik uang, nah itu gimana tuh? Sudah mengerikan ya. Hadis yang kedua, wa an Abi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha, kisah Barirah dan suaminya qala dengan pasangannya qala lahan Nabi berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi qalat ya Rasulullah ta'muruni." Kata Rasul, "Lau raja'tihi, kamu mau balikan lagi enggak ke dia?" Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah Tuhan menyuruh saya?" "Ya Rasulullah ta'muruni." "Rasul, apakah sampean nyuruh saya untuk balikan?" "Qala ana asfa." "Innama asfa." Saya hanya memberi dorongan, kata Rasulullah. "Qala la hajata li fihi." Saya tidak ada keinginan lagi kepadanya. Rawahul Bukhari. Yasfa di sini katanya artinya hanya dorongan. Jadi mendorong, jadi memberi dorongan agar orang membuat baik. Nah, itu syafaat. Jadi syafaat di bab ini menurut penulis bukan syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat, tapi syafaat manusia kepada orang lain ya, di akhir sesuatu itu, dengan syafaatnya dia itu dapat manfaat atau madarat hilang. Dengan bantuan dia kesulitan hilang, dengan bantuan dia kebaikan menjadi terjadi. Itu ya. Dan dua hadis saja yang dibahas di sini. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa syafaat itu dari kata syaf. Syaf itu artinya genap. Genap ya. Syaf itu genap. Kalau witer ganjil. Jadi syafaat itu artinya pertolongan itu menggenapkan yang ganjil. Itu namanya syafaat. Jadi ketika sudah ada 9 biar menjadi 10, itu namanya syafaat. Sudah ada 9 biar menjadi 10, nah itu syafaat ya. Tapi pembahasannya mirip-mirip sama sebelumnya ya. Ada sebelumnya apa misalnya? Sebelumnya tentang memenuhi kebutuhan, qada'u hajat. Ada al-aun, ada syafaat. Sebetulnya mirip-mirip. Jadi bantuan sekecil apapun berarti dapat pahalanya ya, kalau baik. Tapi bantuan sekecil apapun bisa mendapatkan dosa. Bahkan di keterangan lain yang dimaksud syafaat itu bisa berbentuk doa.
kalau kita mendoakan orang lain itu juga syafaat. Ya Allah, mudah-mudahan misalnya Pak Andika segera haji, itu doa. Mudah-mudahan Pak Mang Bandi segera apa itu. Nah, itu juga bagian dari syafaat. Jadi syafaat itu tidak selalu berbentuk uang atau materi, bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk ucapan, motivasi, bisa juga berbentuk doa. Wah, ini sulit sekali, mendoakan orang itu sulit, Pak. Iya kan? Kita seringnya basa-basi kan. Di grup kalau ada ini cepet doa itu banyak. Oh, atau kadang-kadang jangan-jangan cuma copy paste share. Ya, doa yang betul-betul di hati itu sulit. Butuh kejernihan hati kita ya, dan butuh latihan kita. Saya kira itu Ustaz Hadi yang bisa disampaikan. Ini sudah 27 menit. Disarankan mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga kita bisa lebih terbuka lagi. Baik, terima kasih ada komentar pemaparannya. Mungkin dari para jamaah dibuka sesi pertanyaan mengenai bab ini ataupun yang berkaitan dengan yang ini. Silakan Bapak. Dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kebaikan dalam rumah tangga. Kasus jadi rumah tangga itu jadi suatu di mana istri ini dia itu ahli Al-Quran gitu ya, ibadah, tapi sifat kepada suaminya ini ya Masya Allah, dia pasang secara fisik gitu. Dan dia itu berkata yang istilahnya tidak pantas gitu ya, besar gitu. Nah, di sini yang saya akan tanyakan ini perkara ibadahnya dengan hakikat itu apa sejalan ya. Bagaimana dengan nilai dari ibadah sendiri itu dengan setiap perilaku yang demikian gitu ya. Apakah terhapus? Bagaimana? Dan kedua, bagaimana sikap seorang suami dalam bersikap terhadap istrinya yang seperti itu? Apa dia bersabar insya Allah? Apa dia mengembalikan kepada orang tuanya? Karena walaupun orang tuanya ini masih ada, gitu kan? Dan minta orang tuanya supaya bagaimana dinasihati gitu kan. Nah, saya dari pencerahan dari Pak Ustadz, sikapnya bagi kita ini suami gitu kan, bagaimana? Terima kasih yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, Pak Haji, namanya saya belum tahu ini. Pak Haji. Namanya Pak Haji? Bastia. Setia. Oh, luar biasa. Setia Ben. Setia. Sedikit saja terkait ngomong-ngomong ini, apakah sebenarnya juga ada dengan surat Al-Maidah
di dunia ini ada yang bilang wanita itu 4 kali dari laki-laki itu. Tapi ada yang menafsirkan juga bukan jumlahnya, ya. Tapi powernya, powernya seorang istri kepada suami. Jadi di akhir zaman nanti si istri itu powernya 4 kali dibanding suaminya. Jadi kalau suami takut istri, mungkin itu tafsirnya dari seperti itu. Bahwa kita yang menafsirkan seperti itu. Itu saja akan Ustaz Heru jawab. Dari yang lain mungkin atau dijawab dulu Mas Heru. Ini tawadu itu rendah hati. Ada juga tawadu itu tahu warna duit. Kalau dia itu tawadu rendah hati. Ini pertama dari Haji Setia, ini kelihatan orangnya setia, pengagum setia men. Kebaikan dalam rumah tangga. Istri ahli ibadah tapi kasar ke suami. Ibadah dengan akhlak apakah sejalan? Harusnya mah sejalan. Harusnya ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ya. Tapi manusia kadang-kadang begitu ya. Dia ibadah tapi kasar ke suami. Biasanya banyak faktor, di antaranya misalnya penghasilannya lebih besar dari suami. Biasanya ngaruh tuh ya. Atau cinta suami terlalu tinggi, istrinya kurang. Nah, dulu siapa yang mau, katanya salah sendiri kan. Memang di rumah tangga itu seni ya, jadi nggak jaminan orang yang pinter itu berumah tangganya lebih pinter, nggak jaminan. Oh profesor tapi cerai ya, memang nggak jaminan. Oh ustadz tapi cerai ya nggak jaminan. Itu butuh seni. Jadi dalam bidang itu kalau ada seorang ustadz terkenal, ulama, rumah tangganya berantakan, bapak ibu dengan segala dinamikanya tetap bertahan, berarti kerenan bapak ibu gitu. Itu aja kan. Karena ya, dari sisi itu ya, bukan dari sisi yang lain. Tapi memang waduh itu butuh seni sekali. Apalagi ibu-ibu itu kan dibuat dari tulang rusuk yang mudah bengkok. Itu suami itu kalau terlalu kasar nggak bisa, terlalu lembut nggak bisa. Jadi kadang-kadang iramanya itu, irama permainannya itu. Ini memang butuh seni, dan ini Pak Haji ini saya kira ahlinya ya. Kalau istri sering ngomel-ngomel ya, kalau suaminya pandai ya justru senang diomelin kan, justru senang dia. Ada hiburan kan. Nah, ini anggapannya musik gitu kan. Iya, anggapannya musik lagi ngomel gitu kan. Memang tabiat perempuan biasanya ngomel ya. Ngomel ya, kalau nggak ngomel pusing mungkin ya. Ya ada biarin aja. Ya ada juga yang memberikan resep kalau istri ngomel tinggalin aja. Berhenti sendiri ngomelnya. Ya, tapi mungkin masing-masing kalau dilakukan dengan cara itu bisa pas, bisa enggak kan, macam-macam. Nah ini terus perlu penelitian. Kalau di ilmu penelitian itu penelitian tindakan, penelitian research action research, terus di riset. Karena kita tahu persis istri kita seperti apa. Jadi kalau mau sabar dapat pahala. Kalau kata siapa itu Ustaz Bahaya, istri cerewet itu bagus, nambah pahala terus suami. Gitu ya. Cuma walaupun gitu suami harus tetap lebih kuat ya. Menurut saya suami itu harus
lebih terhormat, lebih kuat. Ya. Di antaranya dengan berusaha, suami kan rasional kan? Dari sisi ekonominya lebih bagus, ilmunya lebih bagus gitu ya. Kalau istrinya bisa baca Quran dengan fasih, suaminya lebih fasih. Jangan suami saya, istri saya udah fasih ini, saya nggak usah ini. Istrinya penghasilannya gede, saya tingkatkan, berusaha. Kalau belum berhasil ya mau nggak mau sedikit sedikit membangkang dikit mungkin. Ada juga suami itu nggak usah banyak ngomong. Misalnya agar istrinya soleh, umrohkan aja, misalnya gitu. Saya nggak mau banyak ngomong ya, umrohkan aja. Masa udah umroh masih belum berubah? Kalau belum berubah juga ya urusan sendiri. Tidak terlalu banyak ngomong kadang-kadang ya. Kalau istrinya cerewet dulu, bisa jadi tambahin aja uang belanjanya Pak. Coba tambahin uang belanjanya, ngomelnya berubah nggak? Nah, pernah ada yang nyoba gitu? Sering kan di TikTok, istri lagi marah-marah, dibantah tuh. Suaminya naruh uang merah-merah di bawah, pas diangkat, jangan-jangan karena kurang gitu banyak bumbu. Bercanda aja ya. Makanya menurut saya ya suami itu harus punya uang kejutan-kejutan. Jadi punya rekening khusus nih kayak Pak Endar. Jadi targetnya untuk kejutan-kejutan. Jangan semuanya tahu istri, yang ada kejutannya. Yang kedua, bagaimana seorang suami bersabar atau kembalikan ke orang tua. Nah, ini memang katanya setan itu paling senang kalau suami istri itu cerai ya. Gejolak rumah tangga itu ya dahsyat sekali. Cuma nggak tahu semuanya aja kan. Kalau nggak sabar mah ya banyak yang udah tidak utuh lah. Pak Haji saya kira ini orang yang berpengalaman ya. Jadi seninya itu ditingkatkan dan ilmunya itu harus terus dipelajari memang, nggak berhenti. Itu. Jadi kadang-kadang butuh orang lain juga, Kalau sekarang kan ada psikolog, ada apa ya. Bisa ada pertanyaan luar biasa ini, apakah terkait dengan sedekah? Ini di dalam penjelasan beberapa pensarah kitab ini dia mengaitkan ayat ini saja. Wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Itu ancaman ya, di ujungnya itu ada ancaman tuh. Takwalah kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab. Allah itu penyiksa yang dahsyat. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang nggak mau tolong menolong, Allah itu penyiksa yang dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu yang saling tolong menolong ya. Cuma manusia kadang-kadang manusia itu karena tabiatnya gitu, senang orang lain susah, gitu ya. Manusia itu senang orang lain susah lihat orang senang, itu manusiawi. Tapi itu kalau tidak kita bentengi, Allah apa tadi? Ancam, innallaha syadidul iqab. Sama aja dengan ayat ini. Cuma bahasanya indah-indah kalau Allah bilang itu, ya. Kalau Allah yang ngomong itu indah. Wanita itu powernya 4 kali suami. Mungkin power apanya saya nggak tahu. Ya memang menurut penelitian perempuan itu kuat, mengerjakan banyak hal itu kuat. Kalau laki-laki itu lemah, kayak saya lemah. Kalau istri saya, beliau yang nyapu, beliau yang nyuci piring, nyapu, ngurusin anak, nganter anak. Kalau kita kan hanya searah aja, datang ke kampus, duduk, ngajar.
makan pulang, tidur. Mungkin power di situ ya. Memang perempuan itu ditakdirkan kuat. Siapa yang bilang menurut penelitian kalau laki-laki itu melahirkan itu nggak akan kuat kekuatannya. Laki-laki melahirkan itu nggak kuat. Makanya perempuan lah yang melahirkan ya. Ibu-ibu ya. Makanya surganya perempuan bisa lebih dekat dari suami. Kalau suami berat tanggung jawabnya, istri tinggal patuh doang ke suami ya aman. Cuma tadi walaupun rajin sholat, kadang-kadang ke suami senangnya ngelawan aja tuh gitu. Sementara suami sendiri nggak mau dilawan gitu kan. Tabiatnya laki-laki gitu kan, nggak mau dilawan ya. Kalau ibu-ibu manut ke suami itu apanya kasih, apanya dikasih. Cuma kadang-kadang nafsu kita kayaknya ngelawan aja tuh misalnya. Kalau nggak begitu kan nggak ada ujiannya, gitu ya. Maka semakin berat ujian, semakin besar pahala. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk ya. Jadi kalau mau contoh terbaik siapa ya Rasulullah. Kalau yang lain, kalau mau contoh yang lain itu satu hal aja. Misalnya Ustaz Endar kita contoh di kesabarannya. Kalau keberaniannya mungkin enggak. Baru mungkin ya Ustaz ya. Kalau keberaniannya mungkin enggak. Misalnya Ustaz Agim kita contoh kelembutannya. Gitu ya. Siapa lagi? Ustaz. Kalau Pak Prabowo kita contoh apanya? Ketegasannya. Jangan yang lainnya. Kalau yang lainnya pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Pak Heru kita contoh apanya? Ibadahnya, rajin iqomat, saya sering dengar. Kalau yang lainnya mungkin enggak. Baik, Pak Ustaz Hadi gimana? Cukup? Sudah suruk ya? Baik, terima kasih pertanyaan tadi dari mudah-mudahan bisa menjadi pasangannya. Kalau Ustaz bilang bahwa mengenai rumah tangga itu seni ya, jadi memang semua itu seni. Pertolongan orang pun